Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Adrian. Saya akan menjelaskan metode penelitian minimarket 212. Bab 1. Pendahuluan. Seiring dengan perkembangan market modern di era postmodern ini mengalami kemajuan yang pesat, termasuk bisnis atau usaha di bidang retail, khususnya di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada keadaan sekitar. Banyak usaha pada bidang retail modern yang memulai bermunculan dengan jenis ukur dan spesifikasi. Identifikasi masalah bermacam-macam. Dengan munculnya usaha retail dalam bentuk pasar modern, hal tersebut mengakibatkan pasar tradisional menjadi tergeser dan mulai terancam keberadaannya. Dengan meningkatnya pertumbuhan retail yang ada di Indonesia, membuat persaingan sesama retail semakin ketat. Persaingan ini membuat para pengusaha retail menciptakan sesuatu yang baru untuk menarik setiap konsumen untuk datang berbelanja di retail mereka. Retail kecil seperti minimarket juga harus bersaing untuk menarik konsumen. Adanya persaingan antara retail tradisional dengan retail modern terjadi hampir di seluruh daerah, khususnya pada kota-kota besar di Indonesia. Atau minimarket 212 Mart adalah koperasi primer nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam sebagai implementasi sebagai semangat aksi 212 yang penuh persaudaraan yang bermula pada aksi bela Islam. Minimarket 212 Mart didirikan untuk menopang seluruh kebutuhan umat dan juga memperdayakan seluruh potensi umat Islam yang ada di Indonesia. Perumusan masalah. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasaran untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Menurut Mudasir 2017, indikator produk antara lain yaitu merek, kemasan, kualitas produk, keragaman produk, dan persediaan barang. Harga menurut Tejiptono 2001 menyebutkan bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Menurut Febrianda dan Mediana, indikator harga antara itu persaingan harga tertera di rak, proses pembayaran, potongan harga, kesesuaian harga dengan kualitas pembelian konsumen. Indikator keputusan membeli antara lain yaitu persepsi, motivasi, sikap, kepribadian, sarana dan prasarana. Maksud dan tujuan. Produk adalah seperangkat atribut yang di dalamnya termasuk segala identitas produk yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan dan kemudian dimiliki, digunakan atau dikonsumsi guna memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Harga adalah nilai dari suatu produk dalam bentuk uang yang harus dikorbankan atau dikeluarkan oleh konsumen guna mendapat produk yang diinginkan, sedangkan bagi produsen atau pedagang harga dapat menghasilkan mendapat atau sebagai pemasukan bagi produsen tersebut. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel sebagai objek penelitian, yaitu keputusan pembelian sebagai variabel dependen, produk dan harga sebagai variabel independen. Penelitian ini memiliki responden yaitu konsumen minimarket 212 Mart, Condet, Jalan Batu Ampar, 17 RW 2, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Kode pos 13640 dan waktu penelitian selama 3 minggu pada bulan Juli 2019. Model penelitian untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 X2 plus E, di mana Y sama dengan keputusan pembeli, A sama dengan konstatan,
B1 konvensi regresi produk, B2 sama dengan konvensi regresi harga, X1 sama dengan produk, X2 harga, error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dharma Saputra dengan NIM 1719049. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, ruang lingkup. Data menunjukkan bahwa responden laki-laki berjumlah 7 orang atau setara dengan 7%, sementara responden perempuan berjumlah 93 orang setara dengan 93%, yang artinya mayoritas responden konsumen minimarket 212 Mart lebih banyak perempuan dibanding dengan konsumen minimarket 212 Mart laki-laki. Responden kategori usia konsumen minimarket 212 berusia 25-40 tahun berjumlah 69 orang atau 69%, dan responden berusia 40 tahun berjumlah 31 orang atau 31%. Responden dengan pendidikan terakhir SD hanya terdapat 3 orang atau 3%. Pendidikan terakhir SMP sebanyak 8 orang atau 8%. Pendidikan terakhir SMA atau SMK terdapat 76 orang atau 76%. Pendidikan terakhir diploma terdapat 4 orang atau 4%. Pendidikan terakhir sarjana atau S1 terdapat 9 orang atau 9%. Dan untuk pendidikan pasca sarjana tidak ada. Lanjut, bab 2, landasan teori. Uji validitas variabel X1, X2, Y pada setiap pernyataan kuesioner menunjukkan data yang valid karena corrected item total correlation lebih besar dari 0,3. Pada uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel X1 mengenai produk dengan Kornberg alpha sebesar 0,657 lebih besar dari 0,6, maka dapat dinyatakan reliable. Konsep dasar perancangan. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa uji normalitas terpenuhi dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (KS), yang mana kriteria suatu data residual berdistribusi normal yaitu 1137 untuk variabel produk dan harga. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena terlihat pada titik-titik yang menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Penelitian terkait uji F dilakukan untuk melihat apakah koefisien regresi berganda yang didapat dalam modal bisa digunakan untuk
memprediksi nilai variabel tak bebas yaitu Y. Bab 3. Analisa sistem berjalan. Uji signifikasi koefisien uji. Uji dimaksud untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian bahwa ada pengaruh secara parsial antara variabel independen produk dan harga terhadap variabel dependen keputusan pembeli. Persamaan regresi estimasi yang digunakan adalah Y sama dengan 2540 tambah 0,456 dalam kurung X1 kurang 0,019 dalam kurung X2. Selanjutnya, sejarah institusi atau perusahaan, berarti produk memiliki pengaruh positif dan signifikasi yang artinya jika produk itu semakin positif atau baik atau bagus, maka semakin kuat keputusan pembelinya. Adapun juga nilai koefisien regresi terstandarisasi beta terbesar dimiliki oleh variabel produk yaitu sebesar 0,397. Hal ini menunjukkan bahwa variabel produk memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan pembeli. Struktur organisasi dan fungsi. Struktur organisasi dan fungsi. Nilai adjusted R-square menjelaskan besaran persen variabel dependen keputusan pembelian diterapkan oleh variabel independen produk dan harga. Variasi nilai keputusan pembeli tercerminkan oleh variasi nilai produk dan harga sebesar 13,5%, sisanya yaitu 86,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizaldi Herwansyah dari kelas 17 5A 29. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses sistem berjalan. Proses sistem berjalan yaitu pengaruh produk terhadap keputusan pembelian di minimarket 212 Mart. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara produk terhadap keputusan pembelian. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudasir pada tahun 2017 dalam penelitian mengenai pengaruh produk terhadap keputusan pembeli, menyatakan bahwa variabel produk memiliki pengaruh yang signifikan.
terhadap keputusan pembeli di minimarket Indomart Bumi Cikarang Makmur 70. Saya akan menjelaskan di bagian bab 4 tentang analisa dan perancangan sistem. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik uji T untuk kesesuaian harga. Diperoleh nilai T hitung sebesar 0,824. Maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa harga naik kali 2 berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap keputusan pembelian. Analisa kebutuhan sistem yaitu ada 2 faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah harga. Coulter dan Armstrong itu menurut 2 indikator untuk mengukur harga, yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat produk, dan harga mempengaruhi daya beli pelanggan. 212 Mart adalah merek minimarket koperasi syariah. 212 Mart menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan pokok. 212 Mart tidak menjual rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, dan produk yang tidak halal. Ya, ini adalah contoh desain mock-up dari 212 Mart. Seperti inilah contoh mock-up-nya, desain dari mock-up-nya. Ya, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian baik melalui analisis kuesioner maupun analisis empiris pada 2021 Mart Condet. Ada beberapa hal ketidaksesuaian konsumen yang terkait dengan hal produk terhadap keputusan pembelian. Adapun masalah yang masih ada yaitu disarankan bagi koperasi syariah minimarket 212 Mart pada faktor produk masih perlu meningkatkan jumlah produk yang diberikan kepada konsumen, khususnya kualitas produk secara baik, dan lebih memperbanyak produk sendiri yang berlabel 212. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Slide bell.